What's up guys, balik lagi di video gua sama Ivan lagi hari ini. Halo. Nah, kita hari ini mau ngomongin Avengers Endgame. Banyak teori-teori menarik nih yang udah mulai surface dan juga kita baru ngecek-ngecek lagi di IMDb-nya. Ternyata banyak nama-nama baru ya yang menarik. Yes. Mungkin beberapa karakter baru nih. Karena banyak nama-nama baru dan juga selain dari nama-nama baru itu banyak spekulasi bahwa Thanos itu bukan satu-satunya villain di film ini. Betul. Nah ini yang paling pertama ini nih yang kayak lagi lumayan hype lah ya. Kayak orang-orang pada banyak nanya nih, ini apakah mungkin kayak bakal ada villain lagi gitu loh selain Thanos gitu. Mungkin ntar bakal ada di film. Oke. Apa mungkin ya memang Thanos sendirian ya rematch gitu, ya. Avengers sama Thanos mungkin. Soalnya kalau kayak kita lihat di artikel tuh menurut gua sih mungkin bisa ada kayak villain selain Thanos. Soalnya kayak kalau menurut gua doang ini ya, kalau kayak lihat dari promo artnya kan udah ada tuh yang promo artnya yang sendiri gitu. Kan ada promo artnya Thanos beberapa. Itu kejujurnya kalau gue lihat tuh Thanosnya dari promo artnya doang ya, itu tuh kayak bukan promo art buat villain ya. Balik lagi nih, Thanos itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pure villain apa enggak gitu loh. Karena kalau kita lihat dari film-film MCU sebelumnya, emang villain itu punya intention pengen nguasain dunia lah. Yes. Pengen balas dendam lah, pengen ngancurin satu kota mungkin, pengen ngancurin satu tim. Tapi kalau si Thanos ini kan dia memang merasa bahwa ada purpose-nya apa? Ada tujuan tertentu gitu loh. Dia terlepas dia memang alien yang gila gitu ya, ya dia memang punya tujuan tersendiri di apa ya? Dia cuma pengen kayak ngebalancing dunia yang tidak seimbang menurut gitu dia ya. Menurut dia. Dan dia dengan orang-orang ya villain ya karena dia nge-wipe out dia nge-wipe out setengah populasi dunia gitu. Yes. Yang mana itu memang cara yang cukup ekstrim ya. Tapi dia by nature kan dia juga nggak mau kali kayak gitu. Kalau di film itu ya, makanya mungkin si MCU ini ngasih promotional art ya karena memang Thanos ini kompleks karakternya, nggak bisa dibilang kayak purely dia jahat gitu. Begitu apa mungkin ya dia salah satu karakter villain yang paling terkenal mungkin di sejarah MCU lah ya. Iconic. Dibanding yang lain gitu kan. Iya, si Loki pun tuh yang awalnya dikira emang villain gitu, ternyata kan dia sering switch side kan. Jadi baik jadi jahat. Dan bahkan si Thanos pun juga kalau di komik gitu, dia nggak selalu jahat gitu loh. Dia sempat jadi baik lah, dia sempat punya questnya sendiri mau ngapain lagi gitu selain nge-balance universe. Dan mungkin di film ini juga ada villain yang memang tujuan utamanya itu bener-bener dia pengen ya memuaskan ininya sendiri gitu loh. Oke. Udah gitu mungkin juga soalnya kan spekulasi orang-orang lagi tuh sebelum title ini di reveal Endgame itu kan juga prediksi orang-orang kan pada bilang kan ini mungkin namanya Avengers Annihilation. Nah begitu kalau kayak dilihat dari sejarah Annihilation itu di komik main villainnya itu namanya Annihilus. Dan di cerita buku Annihilation itu memang ada Thanos juga. Dan Thanos juga berperan yang lumayan penting lah. Buat cerita singkatnya awalnya Thanos kayak mau ngebantu Annihilus kayak buat ngancurin planet-planet. Tapi akhirnya Thanos kayak dia kayak ngerasa si Annihilus lebih kayak kuat juga lah. Dan akhirnya Thanos jadi ngebantu heroes juga. Walaupun heroes-heroesnya yang beda lah sama yang ada di film gitu. Betul. Tapi problemnya kalau buat Annihilus ini, kalau misalkan tadinya dia mungkin ada apa enggak, itu Annihilus tuh tergolongnya tuh dia tuh dalam karakternya Fantastic Four. Dan Fantastic Four itu tuh termasuk di studionya Fox. Ya, jadi ya belum bisa di confirm juga lah gitu loh. Walaupun sekarang title-nya udah ketahuan bukan Annihilation ternyata ya. Maksud gua tapi ya kalau mau kita masukin Annihilus itu tuh ada isunya soal licensingnya. Begitu kan juga licensingnya Disney sama Fox kan juga masih belum kelar ya walaupun udah emang udah dibeli. Cuma kan masih proses finalisasi dan yang terpenting itu si Kevin Feige kan udah pernah bilang bahwa film-film Marvel ini mau ditutasin dulu, film-film MCU. Mungkin di phase selanjutnya baru pelan-pelan dimasukin tuh yang
dari X-Men lah, dari Fantastic Four lah. Jadi menurut gua kalau dimasukin ke Infinity War dan dia langsung jadi kayak wah ini main villainnya gitu. Jadi kayak agak terlalu terburu-buru. Kesayang gitu lah ya. Iya, agak terlalu terburu-buru. Karakter gede, cukup gede lah mungkin. Iya, cukup besar lah. Kalau kemungkinan lainnya ini sih gua berteori aja ya. Bisa nggak sih si Red Skull? Bingung juga ya, soalnya Red Skull kan ya kalau kayak di posisi terakhir dia di Infinity War dia kan ibaratnya kan udah jadi yang kayak terkutuk gitu kan. Udah kayak dikutuk sama siapa lah gitu, kita nggak tahu lah, gara-gara dia coba mau dapetin power dari salah satu Infinity Stone kan ya. Makanya dia dikutuk, disuruh jagain satu gitu. Masalahnya gini, dia kan dikutuk untuk ngejagain. Sementara batunya udah dipegang gitu loh. Sama si Thanos. Thanos. Dan juga kan Thanos udah nge-snipe kan. Ya. Mungkin aja yang nyuruh dia untuk ngejagain itu wipe out juga, atau nggak mungkin yang nyuruh dia ngejagain itu fokusnya udah pindah untuk ngebalikin batu itu lagi. Bisa aja si Red Skull ini ya dia relapse gitu, dia balik ke state awal dia sebagai villain. Mungkin. Karena kan dia udah diintroduce di Infinity War nih, nggak mungkin dong dia cuma jadi cameo doang. Iya sih. Meskipun di kredit yang kita lihat di IMDb, Endgame nggak ada nggak ada Red Skull. Yang buat bingung gua lagi nih ini nih, kalau kita lihat di promo artnya buat Endgame lagi yang udah klik, kan ada tuh yang Thanos pakai pedang ya. Dia biasanya kan kalau nggak salah tuh gauntletnya di tangan kiri. Nah, tapi ini dua-duanya nggak ada gauntlet, dia megang pedang doang. Ya pedang yang double edge gitu kan. Dia kok biasanya megang pedang, terus kayak selanjutnya ya kayak, jadi apakah gauntletnya masih berfungsi? Menurut gue sih kalau misalnya gauntletnya memang masih berfungsi, berarti ini fix rematch antara mereka berdua gitu. Kalau nggak ya mungkin ada satu karakter lagi yang pengen ngambil gauntlet dari Thanos juga gitu. Mungkin. Ya kalau mau ngomongin villain baru, mungkin kita nggak usah mikir sejauh itu ya. Kita lihat aja nih di trailer di Endgame yang kemarin, si Ronin. Ya, AKA Hawkeye, AKA si Clint Barton. Si berantem sama orang dan kayaknya tuh kayak semacam Yakuza Jepang gitu. Most likely ya kan. Dan kalau dilihat di IMDb lagi, itu ada satu aktor namanya Hiroyuki Sanada. Nah, kalau kalian ingat film The Wolverine, si Wolverine-nya kan ke Jepang nih. Dia mau ketemu sama satu orang namanya Ichiro Yashida. Terus dia punya anak namanya Shingen Yashida. Nah, si Hiroyuki Sanada ini pernah main di film The Wolverine sebagai anaknya si Ichiro Yashida. Dan dia emang jadi Yakuza juga. Nah, kalau di film ini gue agak bingung sih, apakah dia bakal nge-reprise role-nya lagi sebagai si Shingen Yashida atau mungkin jadi semacam ini baru, karakter baru, dan kemungkinan adalah villain. Kemungkinan dia bakal jadi Silver Samurai gitu. Anaknya Silver Samurai itu menurut gue sih kayak agak kecil ya. Tapi yang pasti menurut gue sih itu kayak dia ada hubungannya sama si Hawkeye di Jepang. Sama Ronin ini pasti ya, apalagi ya dia orang Jepang. Ya gitulah. Nah, ngomongin karakter baru nih. Kalau kayak tadi kita lihat di IMDb itu juga ada karakter yang balik lagi lah. Contoh kayak si Ty Simpkins. Oh, jadi si Harley Quinner. Nah, itu kan dia kan di Iron Man 3 ya. Iya. Awalnya. Betul. Ada lagi udah di confirm ya. Ntar di Endgame. Betul. Terus kayak si ada Crossbones, si Frank siapa namanya? Frank Grillo. Ya, pokoknya dia juga confirm juga dia bakal ada lagi. Dan dia juga bilang katanya dia tuh ada di flashback. Terus sama si Tilda Swinton. Dia yang dulu jadi The Ancient One. Oke. Di Doctor Strange. Tom Hiddleston. Sempat waktu itu ada satu orang namanya Douglas Noe. Dia itu makeup artisnya si Tom Hiddleston. Ya. Dia sempat nge-post foto gitu di Instagram, dia bilang katanya ini baru kelar nih Endgame. Gue seneng nih abis kerja sama si satu aktor sama satu lagi TH. Tom Hiddleston. Kenapa kita bisa bilang Tom Hiddleston dan bukan Tom Holland? Karena si Douglas Noe ini memang makeup artisnya khusus untuk si Tom Hiddleston. Di Instagram gue ingat banget tuh ada yang bilang bukan dia udah mati. Ya, bukan dia udah mati. Terus dia kayak cuma ngasih emoji wink gitu. Nah, ini artinya balik bisa aja nih Loki mungkin dia bakal jadi flashback. Tapi kita ingat lagi Loki kan trickster karakternya. Jadi kita udah berapa kali ngira dia mati atau kalah, ternyata dia bisa balik lagi. Contohnya kayak di Thor 2 ke Thor 3 ya. Nah, yang bikin penasaran tuh si Harley Quinner. Atau si Ty Simpkins. Karena kalau kita lihat si Crossbones atau Ancient One itu kan memang dia kalau muncul lagi pasti jadi flashback. Karena kan jarak dari Doctor Strange sama dari Civil War kan ke Infinity War jauh. Emang lumayan jauh, tapi kan dia posisinya udah gede gitu loh. Emang udah dewasa kan. Sementara Iron Man 3 itu 2013. Dia udah gak pernah muncul lagi tuh di film-film Marvel lainnya. Sampai di Endgame dia muncul lagi
Itu 2019. Kalau dibilang dia bakal ada di flashback bisa aja, tapi ya aktornya udah gede. Udah gede gitu. Aktornya udah gede. Jadi kita masih berspekulasi apakah dia akan menyelamatkan si Tony di luar angkasa. Ada hubungannya apa enggak? Ada hubungannya apa enggak? Karena kan dia udah pernah nyelamatin Tony nih di Iron Man 3. Ya dia bisa aja gitu, entah gimana caranya hubungan sama Pepper Potts. Kalau menurut gue sih ya, yang karakter-karakter tua gitu yang kayak tadi Ancient One, si Crossbones sama si Loki mungkin kan mereka udah di-confirm juga ya. Menurut gue sih mereka mungkin nanti di Endgame tuh ya antara kalau nggak flashback, time travel. Kalau nggak ya time travel. Iya. Karena buat apa ada karakter-karakter dari film-film lama gitu loh dimunculin lagi. Ya mungkin kalau kayak Ty Simpkins kan ya dia kan dulu kan masih kecil. Sekarang udah gede. Jadi mungkin ya di cerita Endgame mungkin ya dia juga udah gede lah gitu kan. Udah gede. Ini masih berhubungan sama Ty Simpkins nih. Ada satu aktris namanya Emma Thurman. Yes. Emma Thurman ini kalau lo lihat di IMDb sekarang dia tuh nggak ada jadi siapa gitu loh. Tapi kalau dulu tuh dia sempet di IMDb dia dibilangnya mau jadi Cassie Lang. Udah dewasa. Cassie Lang yang sudah dewasa. Dan itu sekarang baru-baru ini dia dihapus. Cuman nama Emma Thurman masih ada. Ada lagi satu aktris namanya Catherine Langford. Kalau kalian nonton 13 Reasons Why di Netflix, dia itu yang jadi Hannah Baker, yaitu karakter utamanya di 13 Reasons Why. Itu namanya udah gede lah. Dia aktris gede, dia nggak mungkin jadi figuran atau cameo gitu di filmnya. Pasti ada karakter penting kan. Kalau nggak penting pun, tapi ya pokoknya jadi ada role lah. Ada tugasnya. Kecil apapun gitu role kan. Dan kalau diperhatiin, Catherine Langford, Emma Thurman, Ty Simpkins ini kan umur-umurnya umur remaja nih. Yes. Mungkin nggak bakal ada yang Avengers, karena kan kalau dilihat-lihat dari teori-teori yang udah bermunculan nih, semuanya kan hubungan ke time travel. Dan akibat dari time travel itu nanti kan bakal muncul alternate universe. Bisa jadi, ya kan? Karena kan seperti yang si Dr. Strange sudah sempat bilang, cuman ada 1 dari 14.600 sekian probability. Nah, angka itu tuh 14 juta sekian itu tuh bisa dibilang tuh alternate universe kan? Yes. Ya mungkin aja karena entah gimana caranya, mungkin time travel, habis itu si Thanos dikalahin bla bla bla, kan muncul tuh jadi alternate universe baru. Yes. Ya bakal jadi kelanjutannya film-film Marvel selanjutnya. Ya mungkin aja si Catherine Langford, Ty Simpkins sama si Emma Thurman ini bakal jadi generasi penerusnya Avengers. Sama ini nih ada satu leak yang menarik dari Jeremy Conrad. Dia ini memang udah terkenal di Twitter sebagai orang nomor 1 yang suka ngebocorin berita-berita tentang MCU. Nah, baru-baru ini dia sempat berkicau lagi di Twitter. Dia sempat bilang bahwa ada satu karakter yang kemungkinan bakal muncul di Endgame. Di Endgame, betul. Yaitu adalah si Black Knight. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Karena dia ngepost satu screenshot dari perjalanannya si Scott Lang ke ke Quantum Realm. Itu ada kayak satu kotak gitu, yang ada kastil-kastil hitam. Nah, itu kalau di komik namanya Weird World. Memang udah ada plan buat si Black Knight inilah, buat di MCU lah. Iya. Tapi ya yang belum confirm itu apakah dia bakal ada di Endgame ini, nanti bakal jadi karakter di story Endgame ini, apa mungkin ini hanya ntar di after credit gitu loh, yang masih belum jelasnya itu. Tapi pokoknya yang jelas ya MCU ini udah ada plan lah buat si Black Knight ini. Ini sedikit background aja sih buat dia juga kalau di komik tuh sempet jadi member Avengers kan ya? Betul. Jadi si Black Knight ini tuh dia kayak semacam mantel gitu lah, kayak semacam codename yang udah dari turun temurun tuh dari satu orang yang dipilih sama Merlin. Dia tuh dulu kayak semacam salah satu satrianya si King Arthur lah. Si Merlin ini ngebikinin pedang buat dia dari satu batu meteor gitu, namanya Ebony Sword. Nah, si Ebony Sword ini bakal ngasih kekuatan ke siapapun yang megang itu, kekuatannya Black Knight. Nah, memang Black Knight ini salah satu member Avengers yang kalau di komik tuh lumayan penting lah, banyak cerita-cerita yang menarik lah tentang dia. Masih ngomongin time travel ya, dan ngomongin IMDb credit. Kalau dilihat dari IMDb credit ini tuh ada beberapa orang yang dikredit sebagai figuran di tahun 70-an. Kayak 70s Lab Worker, 70s Carl Girl gitu-gitu. Itu menimbulkan pertanyaan lagi tuh, kenapa kok ada karakter-karakter dari tahun 70-an kayak gitu loh. Apakah itu flashback? Kalau flashbacknya siapa? Menurut gue sih ya kata-kata time vortex di
di film Ant-Man and the Wasp itu tuh ya penting banget, lumayan key kayaknya sih buat plotnya Avengers Endgame ini loh menurut gua. Bener banget. Dan kalau ngomongin tentang Vortex nih, kan di akhir trailernya Endgame kan dikasih lah tuh si Scottnya muncul kan. Ya. Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah bagaimana cara dia keluar dari Quantum Realm. Iya benar-benar. Ya semenjak yang Ant-Man and the Wasp ini, yang si Hank Pym-nya masuk ke dalam Quantum Realm buat ngebalikin si Janet Van Dyne. Itu kayak Quantum Realm-nya kayak lebih dalam nggak sih dibanding yang Ant-Man pertama. Kalau Ant-Man pertama dia kan kayak bisa langsung pakai yang chip gedenya dia keluar kan. Tapi kalau kayak di yang si Ant-Man and the Wasp ini dia harus pakai Hank Pym itu pakai kendaraan kan. Iya, pakai kapal. Ngecil gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu kan mobilnya si Lewis. Iya. Mungkin aja si Lewis yang ngeluarin. Bisa jadi. Iya nggak sih, bisa aja si Lewis. Lewisnya nggak ini ya. Ternyata Lewisnya nggak kena snap. Terus kayak bakal ada kayak semacam comic relief lah, si Lewisnya cerita gitu gimana caranya dia bisa ngeluarin si Scott. Mungkin. Ke si Black Widow sama si Captain. Mungkin. Atau mungkin kemungkinan ketiga Captain Marvel. Bisa jadi. Karena kan kalau dilihat-lihat kan Quantum Realm ya. Ada hubungannya sama Quantum Realm. Dan dia katanya emang bisa keluar masuk Quantum Realm sendiri. Jadi kita nggak tahu. Cuman kan kalau misalnya dia yang nyelamatin Scott Lang, terus yang nyelamatin Tony Stark siapa gitu kan. Jadi kan masih bingung juga. Atau ada lagi sih kemungkinan keempat yang paling nggak mungkin, tapi masih ada hubungannya sama Captain Marvel. Si Scott Lang itu Skrull. Scott Lang yang muncul di kamera video itu Skrull. Jadi sebenarnya villain gedenya, jadi sebenarnya villain gedenya itu bukan Thanos, Skrull. tapi bakal jadi Skrull karena ya balik lagi, gue masih entah kenapa masih ada feeling si Secret Invasion ini itu bakal jadi event gede lagi. Tapi ya nggak tahu. Kalau menurut gue sih mungkin Secret Invasion mungkin setelah inilah gitu. Setelah Endgame lah. Maksud gue kalau kayak kemungkinan kayak Skrulls bakal jadi villain satu lagi lah selain Thanos di Endgame ini sih. Iya. Menurut gue agak gimana gitu. Ya agak maksa sih memang. Iya. Cuma kan masih banyak kemungkinan lah, kita kan belum tahu juga. Tapi kayaknya sih kalau inget MCU ya kan selalu ada kayak kita udah mikir apa ternyata dipatahinnya kocak gitu kan. Jadi menurut gue sih paling si Lewis yang nyelamatin. Bisa sih. Plannya si Cap ini tuh apa? Iya. Yang dia udah kayak kalau ini udah nggak berhasil gue nggak tahu lagi mau ngapain. Iya. Ya mungkin emang dia bakal time travel sih. Kemungkinan besar sekarang time travel karena balik lagi itu banyak cast lama gitu loh. Iya benar. Udah gitu kan selain leak yang Battle of New York tuh ada leak si Loki mulutnya lagi dikunci, lagi diikat. Jadi mungkin aja bakal time travel itu satu-satunya jalan lah. Oke guys, udah gitu dulu aja ngomongin soal Avengers Endgame ini. Sotoy-sotoyan aja. Super sotoy-sotoyan aja kita soal Endgame ini. Ya, lu pada komen aja di bawah, gue mau tahu menurut lu pada gimana sih kira-kira nih Endgame ini ntar bakal jadinya gitu loh. Gue jatuh ya udah. Udah itu kan juga banyak fan teori juga lah ya. Yang kayak saking bagusnya gitu teorinya sampai kayak banyak artikel-artikel yang kayak ngebahasnya sekarang teori-teori doang gitu. Teori dari fan gitu loh. Yang cukup compelling lah gitu ibaratnya. Iya benar. Lu pada boleh berteori lah. Tulis juga teori lu pada gimana soal filmnya ntar. Nah, thank you banget tuh pada nonton. Jangan lupa follow gue di Instagram, follow Ivan juga di Instagram di @ngaginta. Jangan lupa share juga videonya biar kita bisa sharing teori-teori. Siap. Endingnya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Yoi. Thank you guys pada nonton. See you guys in the next video.